Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Arya Pradana dengan NIM 070112824291182. Pada kali ini saya akan menjelaskan esai saya yang berjudul tentang pendidikan karakter sebagai penyelamat generasi bangsa Indonesia. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam dunia pendidikan, seperti yang ada di dunia perkuliahan, yang seringkali dianggap sebagai fondasi utama dalam pembentukan kepribadian. Sesuai dengan temanya, yaitu pendidikan karakter, tema ini menjadi semakin relevan dengan tantangan zaman sekarang yang semakin berkembang sesuai perkembangannya. Pendidikan karakter di Indonesia menjadi semakin relevan, terutama kondisi sosial dan budaya yang terus berkembang, menjadikan tantangan yang harus dihadapi oleh generasi muda Indonesia, seperti contohnya adalah kemerosotan moral dan sopan santun yang terjadi di tengah arus globalisasi yang ada. Mengapa pendidikan karakter adalah fondasi kepribadian manusia? Pendidikan karakter disebut sebagai fondasi kepribadian manusia karena esensinya adalah membentuk nilai-nilai moral dan etika yang menjadi dasar dalam perilaku seseorang. Adapun alasan yang mendukung pernyataan yang saya buat ini. Yang pertama adalah membentuk moral dan etika. Pendidikan karakter mengajarkan nilai-nilai seperti sopan santun, rasa hormat, cinta tanah air, dan gotong royong. Nilai ini adalah menjadi pedoman yang interaksi sosial sehari-hari dan menjaga harmoni dalam masyarakat. Yang kedua adalah menghadapi tantangan globalisasi. Di era globalisasi, pengaruh budaya asing dan media sosial seringkali membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan moral bangsa. Pendidikan karakter menjadi alat untuk melindungi generasi muda dari pengaruh negatif tersebut, sekaligus mempersiapkan mereka untuk teguh pada identitas budaya bangsa. Peran universitas dalam pendidikan karakter. Universitas sebagai lembaga pendidikan tertinggi memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter seorang mahasiswa. Universitas juga tidak hanya tempat mencari ilmu, tetapi dapat juga dalam membentuk karakter dan kepribadian. Pendidikan karakter di universitas dapat dimulai dengan integrasi nilai-nilai moral seperti menghargai dosen yang sedang mengajar, ramah terhadap dosen jika bertemu, serta memiliki rasa tanggung jawab yaitu mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Selain itu, universitas juga dapat mengembangkan potensi yang ada di diri kita melalui organisasi yang ada di lingkungan kampus maupun di luar kampus yang menekankan pada pengembangan sikap positif seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Nilai-nilai karakter bangsa Indonesia. Sebagai contoh, salah satu nilai karakter yang paling melekat sebagai bangsa Indonesia adalah gotong royong. Nilai ini tercermin dalam budaya Indonesia yang menjunjung tinggi kebersamaan dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong bukan hanya sekedar nilai kebersamaan, tetapi juga merupakan prinsip dasar yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks sosial, politik, maupun ekonomi. Generasi muda sekarang harus dibekali dengan nilai gotong royong yang akan lebih siap menghadapi berbagai masalah sosial yang ada di Indonesia, karena mereka memiliki kesadaran untuk saling membantu dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Pendidikan karakter di era digital. Yang pertama adalah etika berinternet. Pendidikan karakter di era digital mencakup pengajaran tentang etika dalam menggunakan internet. Generasi muda sebagai penerus bangsa harus memahami bagaimana cara berinteraksi di dunia maya dengan bijak. Yang kedua adalah pemahaman hoaks. Era digital juga membawa tantangan berupa maraknya informasi palsu atau hoaks. Generasi muda perlu memiliki pemahaman yang kuat untuk menyaring informasi yang mereka terima. Dengan pendidikan karakter, mereka diajarkan untuk memverifikasi kebenaran informasi, mengenali tanda-tanda hoaks, dan tidak langsung menyebarkan informasi tanpa memastikan keasliannya. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi secara bijak. Teknologi, meskipun membawa banyak manfaat, dapat berdampak negatif jika tidak digunakan dengan bijak. Pendidikan karakter membantu generasi muda memahami bagaimana memanfaatkan teknologi untuk hal-hal positif, seperti meningkatkan produktivitas, belajar, atau berkolaborasi dengan orang lain. Kesimpulan, oleh karena itu, pendidikan karakter harus dapat beradaptasi sesuai perkembangan zaman. Dalam konteks ini, pendidikan karakter tidak hanya diterapkan di lingkungan keluarga atau lingkungan kampus, tetapi juga di dunia maya. Kita sebagai penerus bangsa harus tahu tentang pemahaman tentang etika berinternet, pemahaman hoaks, serta bagaimana cara bijak menggunakan teknologi. Pendidikan karakter merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi bangsa Indonesia yang berkualitas. Di Indonesia, dengan segala keberagaman sosial dan budaya, pendidikan karakter sangat diperlukan untuk menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah perkembangan zaman yang sangat cepat ini. Keluarga dan lingkungan universitas memegang peranan yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai karakter yang baik kepada generasi bangsa saat ini. Selain itu, di era digital ini, pendidikan karakter harus dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar generasi muda tetap memiliki pegangan moral yang kuat dalam menghadapi tantangan zaman. Mungkin cukup saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.